Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya ya. Semangat pagi selalu untuk kembali menerima materi di pertemuan ke-6 kali ini ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada saat ini ya. Semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Oke anak-anak sekalian yang ibu banggakan, kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya, materi baru tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, ini materi kita di pertemuan yang ke-6 berarti ya. Nah, di minggu ke-6 di masa pandemi ini ya. Mungkin kalian sudah bosan ya belajar di rumah terus, pengen sekolah ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa segera berlalu ya, keadaan bisa menjadi normal seperti semula sehingga kalian juga bisa beraktivitas normal seperti biasanya ya, tidak hanya kalian tapi juga ibu dan orang lain. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia ya. Di sini kita akan mempelajari tentang jumlah penduduk di Indonesia, persebaran penduduknya, kemudian komposisi penduduknya, serta kita juga akan mempelajari tentang keragaman etnik dan budaya yang ada di Indonesia ya. Juga pertumbuhan dan kualitas penduduk juga akan kita pelajari. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa mengetahui jumlah penduduk yang ada di negara Indonesia ya, dan kaitannya dengan jumlah-jumlah penduduk yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang persebaran penduduk di Indonesia ya, bagaimana, kemudian menjelaskan mengapa persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata, serta menjelaskan upaya-upaya untuk pemerataan penduduk di Indonesia. Kemudian yang ketiga ya, tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian bisa menjelaskan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat, kalian bisa menjelaskan tentang kualitas penduduk Indonesia ya, tentang ini ya, faktor angka kelahiran, angka kematian, dan juga imigrasi. Dan kemudian yang kelima ya, kalian bisa menyebutkan keragaman etnik dan budaya yang ada di Indonesia, misalnya pakaian-pakaian adatnya, rumah-rumah adatnya, lagu-lagu daerah, senjata tradisional ya, makanan khas, dan tarian daerahnya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja materi pertemuan hari ini, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penduduk ya? Penduduk sendiri adalah semua orang yang mendiami suatu tempat atau daerah tertentu dalam waktu tertentu. Artinya, orang kalau dia mendiami suatu tempat di daerah atau di dalam waktu tertentu, berarti dia bisa dikatakan sebagai penduduk. Contohnya nih, misalnya seperti ini. Saya pergi ke Jogja ya, untuk melaksanakan tugas di sana. Nah, kebetulan saya mendapat tugas di Jogja itu selama 1 tahun. Nah, di Jogja saya mendiami suatu tempat. Nah, dalam kurun waktu untuk setahun tersebut, maka saya sudah bisa dikatakan sebagai penduduk di Jogja. Nah, itu ya. Artinya semua orang kalau dia mendiami suatu tempat atau daerah dalam jangka waktu tertentu, maka bisa dikatakan sebagai penduduk. Kalau penduduk Indonesia apalagi itu beda ya, penduduk dengan penduduk Indonesia itu beda. Penduduk itu secara umum keseluruhan ya, global. Tapi kalau penduduk Indonesia artinya semua orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia yang pada saat pelaksanaan sensus sudah menetap setidaknya 6 bulan, termasuk warga negara asing yang sudah 6 bulan berturut-turut tinggal di Indonesia. Artinya semua orang ya yang ada di Indonesia, ketika diadakan sensus ya, sensus yang dilakukan oleh BPS, dia ini sudah menetap di Indonesia selama 6 bulan ya, atau mungkin di suatu daerah. Nah, kalau warga asing ya, misalnya nih ibu melaksanakan sensus ya, ibu datang ke rumah si A,
ternyata di situ ada warga negara asingnya ya. Nah, ibu tanya, dia ini warga negara asing ini sudah berapa lama dia tinggal di Indonesia? Ternyata sudah 6 bulan berturut-turut dia memang berada di Indonesia. Artinya dia ini sudah bisa dikatakan sebagai penduduk Indonesia karena jangka waktunya adalah minimal 6 bulan. Kalau masih di bawah 6 bulan, misalnya dia baru 5 bulan atau 4 bulan, Bu, berarti dia WNA atau warga negara asing, bukan penduduk Indonesia. Nah, kemudian tentang dinamika penduduk, yaitu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor ya. Nah, jadi ketika suatu wilayah mengalami perubahan karena ada 3 faktor ini, misalnya adalah kelahiran, kematian, dan perpindahan, maka itu disebut dengan dinamika penduduk ya. Kelahiran ini nama lainnya adalah natalitas. Kalau kematian mortalitas dan perpindahan itu disebut dengan migrasi. Nah, ini yang akan kita pelajari semuanya kali ini ya. Nah, yang pertama jumlah penduduk Indonesia. Ini berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015 atau World Population Data Sheet (BPDS). Jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 256 juta jiwa. Sekarang tahun berapa? 2020 kan. Nah, nanti di bulan September ini akan diadakan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik ya. Itu untuk mendata jumlah penduduk di Indonesia ini totalnya sekarang udah berapa. Nah, kalau ini berdasarkan data tahun 2015 itu mencapai 256 juta jiwa. Nah, dengan jumlah penduduk sebesar ini, Indonesia berada pada urutan keempat dunia jumlah penduduk terbesar setelah negara Cina, ya, India dan Amerika Serikat. Nah, coba kalian perhatikan tabel ini. Nih, Cina ini jumlah penduduknya 1 miliar lebih, 1,3 miliar ya. India juga sama, hanya beda sedikit saja antara Cina sama India ini. Untuk Amerika Serikat, jumlah penduduknya mencapai 321 juta jiwa. Sedangkan Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk yang besar itu bisa memberikan dampak positif juga dampak negatif, ya. Besarnya jumlah penduduk ini berpotensi menghasilkan penduduk yang usia produktif yang besar. Tetapi, kalau usia produktifnya besar, kualitas sumber daya manusianya tidak bagus atau jelek, maka akan membawa dampak yang negatif. Maksudnya penduduk usia produktif itu adalah penduduk yang berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun. Artinya dia sudah produktif, sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri ya, atau mungkin membantu untuk memenuhi kebutuhan untuk orang lain. Nah, tapi kalau misalnya usia produktifnya ini banyak ya, misalnya dari 256 juta jiwa ya, 150 juta jiwanya ini usia produktif semua ya. Tetapi yang SDM-nya baik ini hanya 30%, artinya 70% jumlah penduduk yang produktif itu SDM-nya kurang. Itu justru nanti malah membawa dampak yang negatif untuk negara Indonesia ya. Karena apa? Kalau produktif tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan SDM ya, itu tidak akan membuat suatu negara menjadi maju. Nah, ini ya peta sebaran penduduk setiap pulau, ini peta tahun 2017 ya. Nah, kalian bisa lihat ini ya, jumlah penduduk terbanyak itu ada di Pulau Jawa. Ya. Dari 256 juta. Dari 256 juta jiwa, 149 juta jiwa itu di Pulau Jawa. Artinya setengah penduduk Indonesia ini berada di Pulau Jawa. Nah, nih 57,12%, lebih dari setengah kan. Nah, itu kan dengan kalau kalian bandingkan nih Pulau Jawa ini, Papuanya maaf ya ketutup nih, yang bikin peta kok Papuanya hanya segini nih. Sebenarnya Papua luas ya. Kita nggak usah bandingin Papua Jawa dengan Papua deh, dengan tetangganya aja di atasnya nih, Kalimantan. Kalimantan dengan luas sebesar ini, jumlah penduduknya hanya 15 juta jiwa atau 6,7%. Bandingkan dengan Pulau Jawa ya Allah yang hanya bahkan setengahnya dari Pulau Kalimantan pun nggak ada. Ini 57,12% atau 140 juta jiwa ya. Nah, dari 149 juta jiwa, ini setengahnya ini berada di Jakarta ya. Karena banyak yang merantau ke Jakarta untuk mencari kerja. Nah, kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua ada di Pulau Sumatera ya, ini 55 juta jiwa atau 21,15%. Penduduk terbanyak ketiga di Indonesia itu ada di Sulawesi ya.
19 juta jiwa atau 7,34%. Kalimantan masuk dalam urutan keempat ya, 6,7% atau 15 juta jiwa. Sedangkan Nusa Tenggara, Bali dan Nusa Tenggara ini 5,53% atau 14 ternyata iya ya 14 juta jiwa, betul, nomor urutan kelima tuh ini ya. Maaf. Nah, urutan kelima nih Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian barulah Papua ya, 4,1 juta jiwa atau 1,60%, dan jumlah penduduk paling sedikit itu ada di Kepulauan Maluku, hanya sekitar 2,9 juta jiwa atau 1,13%. Nah, ini dari peta ini kita bisa melihat atau menyimpulkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu persebarannya tidak merata antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, masuk tentang persebaran penduduk. Nah, ini ya. Perhatikan peta kepadatan penduduk berikut. Nih kita lihat ada yang warnanya hijau tua, hijau lumut, oranye, agak-agak pink nih ya. Ini kuning, agak pink, oranye, merah ya. Ini menandakan jumlah penduduk di suatu masing-masing wilayah. Paling padat tuh merah ya. Merah nggak ada. Ini Jakarta aja oranye ya. Tuh Kalimantan sendiri hijau lumut. Nih berarti sedikit jumlah penduduknya. Nah, oke ya. Ini. Oke, dari peta itu bisa kita lihat bahwa persebaran penduduk di Indonesia belum merata. Ya tadi Ibu bilang, Pulau Jawa itu penduduknya lebih padat dibandingkan pulau lainnya. Bayangkan dari 256 juta jiwa 256 juta jiwa orang Indonesia, 149 juta jiwanya itu ada di Pulau Jawa sana, ya kan? Nah, kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Artinya padat sekali saking ramainya ya. Jumlah penduduk Pulau Jawa berdasarkan ini data tahun 2010, sedangkan tadi 2017 itu 149 juta. Artinya makin meningkat kan? 2010 aja 137 juta. 2017 tadi 149 juta jiwa, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan Papua ya? Papua dengan wilayah seluas itu kepadatan penduduknya hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Ya karena kalau kita ngelihat tadi datanya ya, di Papua itu hanya 4,1 juta jiwa atau 1,60% saja ya penduduk Indonesia yang ada di Papua. Nah, sehingga bisa dikatakan Pulau Papua ini masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Nah, kenapa sih persebaran penduduk di Indonesia ini bisa dikatakan tidak merata? Ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama, pusat pemerintahan saat ini ada di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, ya kan? Tapi ada wacana, ya ini sudah diketok palu sih, bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, ya kan? Nah itu nggak tahu nih nanti ketika udah pindah ibu kota apa Jakarta bakal jadi sepi, Kalimantan jadi ramai, ya nggak tahu juga ya, belum melihat ke depannya. Nah, kemudian yang kedua, Pulau Jawa adalah daerah yang subur. Oke, maaf, kenapa ada wacana Presiden mengatakan mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ya tadi, karena di Pulau Jawa itu saking udah padatnya itu terlalu ramai lah bisa dikatakan, makanya dicari tempat yang sepi untuk melaksanakan pembangunan agar pembangunan itu bisa merata. Nah, yang kedua ini Pulau Jawa daerahnya subur. Nah ya, berkaitan dengan materi letak geologis Indonesia kemarin. Ya, sudah Ibu jelaskan bahwa wilayah yang memiliki banyak gunung api pasti akan subur karena abu vulkanisnya itu dapat menyuburkan tanah. Nah, itu tadi Pulau Jawa itu memiliki banyak potensi gunung apinya sehingga tanahnya menjadi sangat subur. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sarana dan prasarana yang lengkap serta akses transportasi yang baik sehingga wilayahnya mudah terjangkau. Nah, ini pengalaman dari Ibu pribadi ya, pengalaman dari saya sendiri. Kebetulan dulu saya kuliah di Jawa kan. Saya memang melihat sarana dan prasarana di Pulau Jawa itu luar biasa sekali, bahkan akses jalannya juga ya. Sampai ke kampung-kampung kecil aja pun masih ada angkot yang nyampe ke sana. Beda kalau dengan di sini, ya kan? Kemudian jalannya itu jalan kampung saja, jalan di pinggir sawah aja itu aspal halus, ya. Sedangkan di Pontianak kadang jalan raya aja masih banyak yang bolong-bolong kan. Nah, itu ya perbedaannya. Ya mungkin
Mungkin nih, karena ibu kota ada di Pulau Jawa, otomatis akses transportasi sarana prasarananya juga harus baik. Supaya apa? Supaya bisa terjangkau. Tuh. Kemudian dulunya Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa Hindu, Buddha, dan Islam, ya kan? Karena dulu para pedagang-pedagang atau para penyebar agama itu mereka juga singgah ke Pulau Jawa untuk melakukan politik dengan perjanjian politik lah atau kerjasama politik dengan raja-raja yang menguasai saat itu. Nah, termasuklah Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian upaya pemerataannya, nah bagaimana dengan penduduk yang tidak merata ini? Pemerintah melakukan yang namanya pemerataan persebaran penduduk. Nah, pemerataan ini bisa dilakukan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau istilahnya disebut dengan transmigrasi. Ya, jadi dipindahkan dari pulau yang padat ke pulau yang jarang. Misalnya, mau diadakan program transmigrasi ini untuk masyarakat Pulau Jawa, kemana tujuannya? Kalimantan sama Papua misalnya, kayak gitu ya. Tujuannya apa? Supaya persebaran penduduk itu merata sehingga akses pembangunan sarana dan prasarana juga merata. Nah, yang ketiga kita mempelajari tentang komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini bisa pengertiannya adalah penggolongan atau susunan penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya nih, komposisi penduduk menurut usia atau umur, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, komposisi penduduk menurut agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu atau Konghucu, ya kan? Komposisi penduduk menurut pekerjaan, guru, ABRI, Polri, ya. Guru, TNI, Polri, buruh bangunan, ya. Karyawan swasta, wirausaha, contohnya kayak gitu. Kemudian komposisi penduduk menurut bahasa, ya misalnya bahasa daerah, ya, dan lain-lain. Ya di sini yang akan dipelajari hanya ada dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kelompok usia. Kalau komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ya pengelompokan penduduk berdasarkan jumlah laki-laki sama jumlah perempuannya. Laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa. Nanti itulah akan ketemu jumlah penduduk Indonesia. Kalau yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia. Ini pengelompokannya berdasarkan kelompok usia. Misalnya usia 1 sampai 4 tahun ada berapa? 5 sampai 9 ada berapa orang? 10 sampai 14 ada berapa orang? Nah, itu namanya komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia. Nah, kemudian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia ini bisa kita sajikan dalam yang namanya piramida penduduk. Apa itu piramida penduduk? Yaitu diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, ini jenis-jenis piramida penduduk nih. Ini ada 3 ya. Yang pertama ada piramida ekspansif atau piramida muda. Ini sebagian besar penduduknya ini berada pada usia produktif. Ya, tadi berarti berkisar antara usia 15 sampai 64 tahun. Nah, bentuk ini terjadi di negara-negara berkembang. Ya, kayak segitiga ya kan, bentuknya makin ke atas makin kecil, yang di bawah besar. Nah, ini piramida ini ada di negara-negara berkembang. Contohnya itu Indonesia, termasuk India, Malaysia, dan Cina. Karena apa? Negara-negara berkembang biasanya identik dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga angka penduduk usia produktifnya juga sangat besar. Kemudian yang kedua ada piramida stasioner atau dewasa. Ini terjadi kalau penduduk usia muda, dewasa, dan tuanya seimbang. Nah, ini kita perhatikan nih. Masing-masing umur selisihnya hanya sedikit, ya. Jadi kalau dia bentuk piramida ini seimbang, hampir kayak kotak, ya kan. Nah, piramida seperti ini biasanya terdapat di negara-negara maju, misalnya Eropa bagian barat sana. Nah, kemudian piramida konstruktif atau tua, ini kebalikan dari piramida ekspansif, ya. Kalau ekspansif tadi sebagian besar berada di usia produktif, ini sebagian besar penduduknya berada di usia tua atau non produktif. Contohnya Swedia, Amerika Serikat sama Kanada. Jadi orang-orang yang umurnya udah di atas 60 tahun tuh udah lebih banyak dibandingkan yang masih usia muda-muda ini. Ya, kalau kita perhatikan nih kebalikannya kan. Ini makin ke atas makin membesar lagi, ini makin ke bawah makin kecil. Nah,
Bagaimana menghitung komposisi penduduk ya? Kalau berdasarkan jenis kelamin tuh seperti ini, jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100%. Misalnya ibu contohkan kayak gini. Jumlah siswa di kelas 7F misalnya. Jumlah laki-lakinya ada berapa? Misalnya jumlah laki-lakinya ada 17 ya. Jumlah penduduk perempuan, jumlah anak siswa perempuannya ada berapa? Misalnya ada 19 ya, 19. Nah, berarti laki-laki 17, perempuan 19. 17 bagi 19 kali 100 kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan usia ya, ini berdasarkan usia penduduk itu dibagi menjadi 3. Ada usia non produktif, ada usia produktif, dan ada usia tidak produktif. Nah, ini rumusnya kalau menghitung penduduk rasio ketergantungan atau RK ya. Penduduk yang usianya 0 sampai 14 tahun ini ditambah dengan penduduk yang usianya di atas 65 atau 64 tahun, 65 tahun ya. Jadi misalnya 0 sampai 14 tahun ada 2000. Oh, yang usianya 64 tahun ke atas, misalnya dari 65 sampai ke seterusnya ke atasnya itu ada 500. Berarti tambahkan berapa? 2000 tambah 500 sama dengan 2500. Nah, ini dibagi dengan penduduk yang usianya produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Misalnya penduduk produktifnya ternyata 3000. Ya, dibagi tadi berapa nih? Penduduk umur usia 2000. Ini 100 berarti 2500 dibagi dengan 3000 tadi. Ya, nanti ketemu hasilnya rasio ketergantungan ini biasa hasilnya dalam berupa desimal ya. Ada komanya, dia tidak bulat. Karena kalau orang tidak boleh dibulatkan, gimana orang mau dibulatinnya? Nah, selanjutnya tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk ya. Pertumbuhan penduduk ini maksudnya adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk suatu negara atau daerah yang disebabkan oleh faktor demografi, misalnya kelahiran, kematian, dan migrasi, serta faktor non-demografi, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk ini yaitu penduduk yang bertambah atau berkurang jumlahnya di suatu negara atau daerah karena faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor demografi apa, Bu? Kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran sifatnya menambah, kematian sifatnya mengurangi. Migrasi bisa menambah atau mengurangi. Kemudian faktor non-demografi misalnya pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lain. Nah, kelahiran dan kematian disebut faktor alami karena sifatnya menambah. Kelahiran sifatnya menambah, kematian mengurangi. Ya iya, kelahiran kematian memang alami, tidak ada yang bisa mengelakkan ya. Semua datang atas kuasa Allah. Kemudian migrasi ini disebut faktor yang non alami. Kenapa non alami? Karena dilakukan memang atas kemauan diri sendiri, kan? Sifatnya bisa menambah atau mengurangi. Kalau sifatnya menambah itu namanya imigrasi atau migrasi masuk. Nah, dia dari luar negeri, misalnya dulunya kerja di kerja di Malaysia selama 2 tahun, kemudian balik lagi ke Indonesia, berarti dia termasuk dalam imigran ya, atau imigrasi. Kalau keluar ya, migrasi yang bersifat mengurangi itu disebut emigrasi, artinya dari keluar ke negara lain, misalnya dari Indonesia dia pindah ke negara Arab misalnya, kayak gitu, itu namanya emigrasi. Nah, kemudian pertumbuhan penduduk yang sangat cepat itu bisa menyebabkan beberapa hal. Misalnya, penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Nah, ini biasanya pertumbuhan penduduk yang cepat ini karena banyaknya orang yang menikah di usia muda, ya kan. Kemudian persebaran penduduk tidak merata. Nah, ini biasanya hanya terpusat kayak tadi lah. Contohnya di Pulau Jawa sampai 149 juta. Itu karena terpusat di Pulau Jawa, ya kan. Sedangkan pulau lainnya masih sangat sedikit. Kemudian beban pertumbuhan tinggi ya. Ya, kan angka ketergantungan. Kemudian arus urbanisasi tinggi ya. Orang-orang dari desa pasti mereka berduyun-duyun akan ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Dan terakhir menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk ya. Nah, ini kalau masalah kualitas dan tingkat kesejahteraan ya, kualitas masyarakatnya dari segi pendidikan ya, atau kemudian tingkat kesejahteraan pekerjaan orang tuanya bagaimana, gitu ya.
Nah, ini rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk itu dibagi menjadi 3, pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk migrasi atau non alami, dan pertumbuhan penduduk total. Kalau pertumbuhan penduduk alami ini kita tinggal mengurangkan ya jumlah kelahiran ini diperoleh dari selisih antara kelahiran dengan kematian. Misalnya di sini nih, angka kelahiran tahun 2000 jumlahnya 3000, sedangkan angka kematian tahun 2020 ini jumlahnya 2500. Nah, berarti selisihnya adalah 500 pertumbuhan penduduk alaminya. Kemudian pertumbuhan penduduk migrasi ini pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Misalnya, ini ya itu jumlah imigrasi, berarti yang dari luar masuk ke Indonesia. Kemudian yang jumlah imigrasi yang dari Indonesia ke luar. Ini kita tambahkan ya. Tinggal dikurangkan. Kemudian total, pertumbuhan penduduk total artinya penggabungan antara alami dengan migrasi. Ini rumusnya L kurang M tambah 1 kurang E. Contohnya misalnya kayak gini. Tadi ini kan Ibu bilang kelahiran di sini 2500, sedangkan kematiannya 1000 ya. 2500 kurang 1000 berarti 1500 kan. Nah, angka imigrasinya Ibu hitung 20 lah. Imigrasinya 5. 20 kurang 5 15 ya. Berarti ini enggak usah besar-besar angkanya. Misalnya ini 35, ini 15. Ini 15 ya kan, berarti kan 20 ini imigrasinya misalnya tadi 20, ininya 5, berarti kan 15 ya. 20 ini tadi dapatnya 20 tambah 15 sama dengan 35. Nah, itu angka pertumbuhan, menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, oke anak-anak, Ibu rasa sampai di sini dulu. Terus kemudian yang kelima, untuk keragaman etnik dan budaya itu sudah Ibu siapkan tersendiri. Nanti di bawah ini ya, di bawah PowerPoint ini sudah Ibu siapkan sendirinya. Silakan kalian baca karena kalian harus mengenal apa saja sih keragaman etnik dan budaya di Indonesia, itu dari segi pakaian daerahnya, rumah adatnya, senjata tradisional, lagu daerahnya, tariannya ya. Itu harus kalian pelajari semua di slide selanjutnya ya, sudah ini. Oke, akhir kata maaf, itu cukup dibaca saja ya yang untuk keragaman etnik dan budaya. Kalian pahami, misalnya Aceh pakaian daerahnya namanya apa, kemudian rumah adatnya namanya apa, lagu daerahnya apa, tariannya apa, kayak gitu. Jadi memahami garis besar aja ya untuk keragaman etnik dan budaya. Oke anak-anak, akhir kata Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menyempatkan untuk mendengarkan materi dari Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.